hari ini saya dikasih kesempatan oleh Sekolah Demokrasi untuk mempresentasikan. Di sini mungkin saya tidak mencoba untuk menceritakan, tapi di sini saya mencoba untuk menjual sebuah produk untuk perkembangan kita, yaitu tentang perkembangan perkotaan. Karena saya sendiri berasal dari arsitektur, yang di sini saya ingin mengarahkan bagaimana bentuk tatanan dari perkotaan, yaitu ruang tata hijau yang ada di perkotaan. Di sini saya fokuskan pada bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di Kota Lusmai. Mungkin kita bisa lihat untuk sebuah sekolah saja, untuk anak-anaknya yang ada mungkin di daerah Jalan Samudra, kita melihat sekolah di situ tidak memiliki sebuah lapangan yang memadai, sehingga anak-anak di kawasan tersebut harus pergi berolahraga ke tempat lain, mungkin seperti lapangan ataupun ke lapangan sepak bola reklamasi kosong ataupun daerah Jomblang. Di sini kita melihat sebuah permasalahan besar untuk bagaimana kita bagaimana kita mengembangkan potensi anak-anak yang ada pada sekolah dengan kita membentuk ruang tata hijau yang lebih komprehensif. Mungkin kita akan mengembangkan sebuah mutu anak-anak yang lebih mudah dikontrol dan tidak mudah istilahnya terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Solusi lainnya mungkin kita juga harus membentuk sebuah perkampungan yang mungkin ada ruang tata hijau yang saling istilahnya mungkin ada 3 kampung kita bentuk satu. Apabila kita panjangkan dari olah dan pendidikan kesehatan waktu selama menjadi sekolah kepatuhan dan kesehatan semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi kepada teman-teman sekalian. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu PMS. Ibu-ibu atau bapak-bapak mengerti nggak apa itu maksud yang akan saya sampaikan yaitu PMS? Belum. Adapun PMS itu yaitu penyakit menular seksual. Kenapa materi ini saya sampaikan? Karena penyakit ini siapa saja bisa kena. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, orang dewasa, semua bisa. Dan akan saya sampaikan juga penyebab dari PMS itu apa. Kemudian cara penularannya bagaimana. Berikutnya bagaimana cara pencegahan. Kemudian siapa kelompok-kelompok yang harus kita dekatin untuk kita berantas penyakit-penyakit menular seksual. Karena apa? Semakin lama penyakit itu semakin meningkat yang ada di Aceh umumnya. Kemudian khususnya di Kota Lusmai banyak sekali penyakit-penyakit PMS, kemudian HIV/AIDS, hari-hari yang kita temukan. Kemudian kelompok-kelompok beresiko yang mana yang terkena. Baik itu anak-anak, siapa aja bisa kena HIV/AIDS ya, dan PMS. Kemudian ke kelompok berikutnya kita harus melakukan advokasi baik itu ke legislatif, eksekutif, bagaimana perannya. Kemudian dia harus membuat suatu kanun untuk anggaran yang harus disediakan untuk pemberantasan penyakit menular seksual yang ada di Kota Lusmai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bagi sang Tuhan kita berikan kepada para hadirin semua. Mungkin saya tidak akan menyaksikan semuanya seperti rekan saya. Saya di sini hanya ingin membahas materi tentang kejadian yang terjadi di daerah tinggal saya. Mungkin ada seorang perempuan atau bisa dikatakan sebagai kaum putri yang melebihi daripada 8 tahun kepingin dia menikah. Tapi karena faktor kita di Aceh ini bisa dikatakan di Aceh antara adat dengan hukum sebagai sifat. Jadi karena saya sebagai seorang penyidik, dia melapor kepada saya saya ingin menikah, tapi orang tua saya tidak bersyukur. Saya hanya mengatakan sama adik ini, kalau memang Anda ingin menikah, saya katakan karena saya sebagai sekretari saya akan membantu secara administrasi. Saya akan kasih NA, adik bisa ke KUA, tapi secara hukum,
secara formal itu bisa saja dilakukan. Tapi kita sebagai orang Islam itu tidak mungkin melakukan tanpa sepengetahuan orang tua kita. Itu terserah selama adik mau melakukan yang bagaimana. Jadi ini sebagai, bisa saya katakan sebagai komunikasi antara hukum Islam dan hukum KUHP. Jadi bagi rekan-rekan semua mungkin ada timbul tanda-tanda, mungkin bisa mencari sesuatu atau yang lebih mendekatkan kepada penelitian kita masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan saya hari ini untuk mempresentasikan yaitu tentang pengantar organisasi. Nah, sebelum kita mulai itu, saya punya suatu tradisi pada teman-teman yang akan kita ulang-ulang nantinya saat saya presentasi, yaitu ketika saya menyebutkan salam pagi atau salam demokrasi, saya ingin teman-teman menjawab super sama dia kan. Kita tes ya. Salam demokrasi. Itu masih kurang semangat, masih tidak semangat sama sekali kalau menurut saya. Saya ulang sekali lagi. Salam demokrasi. Nah, biar lebih semangat, kita pakai tangan kiri untuk super seperti itu ya. Biar lebih semangat. Saya dari super. Tidak semangat sama sekali ya. Kita ulang ya. Sekali lagi ya. Akan kita mulai langsung presentasinya kan. Baik. Salam demokrasi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Hari ini sebelum saya menjelaskan apa itu organisasi, bagaimana organisasi, saya ingin ceritakan sedikit beberapa orang yang sudah pernah kita lihat, yang sudah pernah berkiprah di Indonesia ini dan sukses. Seperti Yusuf Kala, katakanlah menteri yang saat ini sedang tenar, yaitu Dahlan Iskan. Mereka juga berasal dari organisasi. Mereka tumbuh dari organisasi. Nah, paling dekat mungkin Bapak Edi Fadil juga tumbuh dari organisasi. Pak Abu Mek di sana. Salam demokrasi kawan-kawan. Salam demokrasi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Untuk hari ini saya akan coba menjelaskan tentang memahami anggaran yang responsif gender di Indonesia. Oke. Perlu dipahami bahwasanya anggaran yang responsif gender merupakan administrasi yang relatif baru di Indonesia. Konsep anggarannya pun merupakan anggaran yang diperkenalkan oleh The ICEA Foundation. Mereka sering melaksanakan kegiatan workshop tentang gender budgeting analysis and citizen advocacy ada di Jakarta, di Bandung, dan Yogyakarta. Adapun prinsip-prinsip dari anggaran responsif gender itu sendiri mendukung terciptanya kesetaraan antara relasi yaitu perempuan dan laki-laki, baik itu dalam partisipasi, akses, kontrol, manfaat, dan juga sebagai pengambil keputusan. Oke, saya lanjut. Adapun prinsip yang lainnya yaitu untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah yang telah memperhitungkan kebutuhan dan dampak program yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat beserta salam sama-sama kita sampaikan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati Bapak Setuli telah bersedia hadir di rumah ini untuk memberikan
memberikan pelatihan SPI kepada para peserta di sekolah demokrasi, serta para fasilitator yang telah menyediakan tempat dan berbagai keperluan untuk peserta di sekolah demokrasi ini. Yang saya hormati rekan-rekan peserta sekolah demokrasi, di sini saya akan menyampaikan tentang teknik panduan teknik penyelenggaraan pemilu kada proses pemilu untuk PPS dan KPPS, di mana menurut saya ini adalah proses penting yang akan membawa perubahan bagi masyarakat untuk waktu 5 tahun ke depan. Dan saya melihat bahwa di sini penyelenggara seperti KPPS merupakan ujung tombak yang paling penting dan menentukan bagaimana nasib dan masa depan adik 5 tahun ke depan. Artinya sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu itu bergantung kepada penyelenggara di tingkat KPPS. Saya rasa itu saya yang saya sampaikan. Dan tidak pernah lupa dan selalu kita tunjukkan kepada Ketua Muhammad SAW yang kami hormati Bapak Saifuddin bin Hasyam, teman-teman fasilitator dari sekolah demokrasi dan peserta pelatihan semuanya. Baiklah, hari ini kita akan mulai dengan sebuah seminar dengan judul pemberantasan penyakit menular tuberkulosis beserta cara penanggulangan dan pengobatannya. Sebelum kita mulai dengan acara pemberantasan penyakit tuberkulosis itu, kami ingin menanyakan apa teman-teman sudah siap dengan materi ini? Siap. Terima kasih. Pada materi hari ini kita akan membicarakan apa itu penyakit menular tuberkulosis. Nantinya kita juga akan bicarakan bagaimana cara penularan penyakit tersebut. Kita juga akan mendiskusikan bagaimana cara pengobatannya dan juga apa resiko ketika penyakit itu tidak diobati. Beserta faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Baiklah, sebelum kita mulai dengan ke materi yang akan kami sampaikan, kami ingin menyampaikan bahwa kami yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar dan mungkin sebagian sudah tahu apa itu penyakit tuberkulosis. Selanjutnya kita akan melihat dan juga ingin mengetahui sejauh mana mungkin Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah tema jalan panjang implementasi keputusan Aceh. Sebelumnya, saya juga ingin mengetahui bagaimana apakah keadaan saya dan peserta ini masih sama seperti itu. Apakah peserta merasa dingin? Bagaimana? Ya, artinya memang berarti tidak ada yang salah dengan saya hari ini. Saya merasakan dingin. Dingin ya, jujur dingin. Kembali ke tema persoalan jalan panjang implementasi keputusan Aceh. Karena kita orang Aceh, ini bukan persoalan rasis, tapi kita kembali ke identitas kita juga harus memiliki sebuah rasa bangga apa yang dimiliki Aceh dan apa yang telah terjadi beberapa peristiwa yang dalam tanda kutip itu negatif untuk Aceh. Dalam pandangan saya, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, ada beberapa fenomena yang memang perlu kita kaji bersama, perlu kita kaji kembali bersama. Bagaimana di Aceh hampir dalam kurun waktu yang bersamaan di situ terjadi beberapa capaian peristiwa yang tanda kutip positif dan pada saat yang bersamaan pula di situ ada hal-hal yang negatif
komplikasi lengkap, istilahnya dia lengkap. Pada saat yang bersama bagaimana Aceh menjadi daerah modal ketika kali kedua, Aceh menjadi daerah modal, bagaimana orang-orang Aceh menjadi cikal bakal TNI waktu itu Pak, dari api dan sebagainya. Coba